Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina, radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wastabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, wa min masawi amali astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan ini, yaitu berkaitan dengan pembahasan berikutnya atau selanjutnya, yaitu tertib bainal adillah, yaitu urutan dalil-dalil ya. Urutan dalil-dalil. Baik, karena berhubung hadiahnya tidak ada, jadi murojaahnya juga tidak ada. Kita langsung saja. Baik, kita sudah berbicara sedikit kemarin tentang sebab perbedaan ulama dalam mengistinbat atau mengambil hukum, ya, atau mereka berbeda dari sisi cara meninjau dalil atau sisi pendalilan. Jadi kalau kita mau ibaratkan ilmu istinbat atau ilmu usul fikih itu seperti sebuah pohon besar, seperti sebuah pohon yang memiliki cabang-cabang. Itulah hukum-hukum, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah, ada wajib. Dan ahli ilmu atau ulama usul itulah yang memilih itu pohon-pohon atau buah-buah yang mau dipetik, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang wajib. Nah, inilah diperlukan ilmu tertibul adillah. Ya, orang semua pakai dalil, tapi dilihat dulu dalilnya benar atau tidak, lemah atau kuat. Nah, ini dia yang perlu kita pelajari. Ada yang namanya dalil yang didahulukan daripada yang lainnya. Maka kalau kita tidak mengerti ini ilmu, gawat nantinya. Kenapa gawat? Jangan sampai kita seperti orang yang bertayamum di saat ada air. Boleh tidak orang tayamum saat ada air? Tidak boleh. Tapi orang yang nggak ngerti dalil, dia cari dalil lemah padahal ada dalil yang kuat. Itu seperti orang yang bertayamum di saat ada air. Itu seperti itu. Kan urutannya, hukum asalnya adalah berwuduk dulu. Kalau tidak ada air untuk berwuduk baru tayamum. Asalnya berwuduk dulu. Kalau tidak mampu berwuduk seperti sakit misalnya baru tayamum. Tapi dia tidak ada uzur, dia tidak sakit, air juga ada, langsung tiba-tiba dia tayamum. Boleh tidak? Nah, seperti itulah pemisalan orang yang tidak ngerti tertib adillah. Pengurutan antara dalil mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Bahkan seperti manusia juga, kadang ada di antara mereka yang didahulukan daripada yang lainnya. Entah itu karena ilmunya dia didahulukan, entah itu karena kedudukannya, entah itu karena ya usianya yang lebih tua dan sebagainya. Itu faktor sebab-sebab didahulukan. Maka kita lihat di sini dalam dalil pun ada seperti itu. Mu'allif mengatakan, pertama, kalau terjadi umpamanya terjadi ta'arud, pertentangan antara dalil. Ya, kalau kita kemarin sudah berbicara pertemuan sebelumnya antara dalil-dalil yang tidak ada pertentangannya. Misalnya kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak ada yang menyelisihinya, maka oke, ambil. Ada dari sunnah, tidak ada yang menyelisihinya, ambil. Ada dari ijma, itu yang paling meyakinkan, karena ijma itu dalil subut, qat'iyyus subut, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada yang menyelisihinya, ambil. Begitu juga kias. Ya, kalau tidak ada dalil-dalil yang lainnya, cuma satu-satunya dalil adalah kias dan tidak ada yang menyelisihinya,
dan kias yang sahih, maka diambil. Tapi permasalahannya kita bahas yang sekarang ini adalah kalau ada pertentangan, bagaimana sikap kita? Kalau ada terjadi perselisihan antara dalil, dalilnya dari Al-Quran, yang ini juga dalilnya dari Al-Quran, yang ini dari hadis, yang ini juga pakai hadis. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini perlu kita mengerti. Pertama dulu, wa in ta'aradat wa amkanal jam'u wajabal jam'u. Apabila terjadi pertentangan antara dalil, jika memungkinkan untuk dikombinasikan, digabungkan, maka wajib untuk digabungkan. Itu langkah pertama. Al-jam'u mahma amkan. Dikombinasikan sedapat mungkin. Kenapa? Kita kan tidak pakai hadiah sekarang ini. Kenapa bisa? Kenapa harus dikombinasikan sedapat mungkin? Kenapa? Karena i'malu dalilain aula min ihmali ahadihima. I'malu dalilain aula min ihmali ahadihima, itu alasannya. Bahwa menggabungkan dalil kedua-duanya atau memakai semua dalil itu jauh lebih utama ketimbang menjatuhkan atau membuang salah satunya. Ya, paham atau tidak paham? Jadi kalau kita bisa mengkombinasikan yang bertentangan ini, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kita ambil semua dalil yang ada. Tidak ada satupun dalil yang dibuang. Contoh, ketika Nabi bersabda, la salata ba'dal fajri hatta tatlu'a syams wa la salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak boleh solat setelah solat subuh sampai matahari terbit. Itu waktu terlarang untuk solat. Dan tidak boleh solat setelah solat asar sampai matahari tenggelam. Itu juga waktu terlarang untuk solat. Lalu bagaimana kita menyikapi hadis Nabi yang mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian, kalimat idza di dalam ilmu usul fikih yufidul umum, yakni kapanpun dia masuk ke dalam masjid, ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis, maka tidak boleh dia duduk hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Bagaimana kalau ada orang dia salat, dia masuk ke dalam masjid di saat waktu terlarang ini, katakanlah dia keluar berwudu dan atau datang dari luar pas saat setelah sholat subuh dan belum terbit matahari, atau dia datang dari luar di saat waktu terlarang lainnya seperti setelah sholat asar, apa yang harus dia lakukan? Berdiri begitu sampai matahari terbit? Katakanlah dia masuk ke masjid jam 5:30, matahari terbit jam berapa? Jam 6 lewat lah, jam 6, ya jam 6. Itu boleh sholat isyraq. Orang awam menamakan sholat isyraq, padahal itu aslinya sholat duha. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa yang mesti dia lakukan ini orang? Dia masuk ke dalam masjid 5:30, dia sudah sholat subuh, tapi dia mungkin keluar main sama temannya, kemudian masuk lagi, dan dia dalam keadaan berwudu, masuk ke dalam masjid. Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi, tidak boleh sholat di waktu terlarang. Kata Nabi juga, apabila masuk masjid harus sholat. Bagaimana itu? Bisa tidak digabungkan ini hadis? Bisa apa tidak bisa? Caranya gimana? Satu dilarang, satu dibolehkan. Gimana cara menggabungkannya? Tetap mengerjakan. Berarti melanggar hadis yang lain. Sholat di waktu terlarang. Oh, jadi berusaha dibeda-bedakan antara sholat sunnah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh, yang khusus. Yang tidak boleh, yang tidak khusus. Ada jawaban yang lain? Silakan, boleh menjawab. Itu sudah bagus jawabannya. Dan saya bisa katakan jawaban itu benar. Tapi siapa tahu ada yang punya pandangan lain, silakan. Ini fikih. Orang memiliki pandangan. Ayo, antum tidak diajarkan untuk taklid di sini. Silakan.
dia fokusnya ke tempat bukan ke waktu. Sementara larangan satunya itu mengenai waktu, bahwa setelah terbit atau sebelum tenggelam itu tidak boleh. Jadi dua kondisi ini berbeda tujuan, berbeda fokusnya. Ada satu waktu, ada satu tempat. Terus bagaimana menyikapinya? Bisa dilakukan. Jadi sholat tahiyat bisa dilakukan meskipun dalam waktu terlarang, karena kondisinya kita memasuki sebuah masjid, kecuali di tempat lain, kecuali kondisinya berbeda dengan yang hadis yang dimaksud. Wah, ini pandangan baru ini. Fikih baru, mazhab baru. Antum boleh ditahu namanya siapa? Hah? Raju. R-A-J-U-L. Rajo. R-A-J-U-L. Rajul. Rajuliyah. Rajuliyah mazhabnya rajul. Ada Syafi'iyah, ada Hambaliyah, ada Malikiyah, ada Hanafi, ada Rajuliyah. Itu mazhab baru, baru pertama seumur hidup Anda dengar ini pendapat. Masya Allah Pak, itu pandangan, nggak ada masalah, ini pandangan. Kenapa? Ada masalah? Tidak ada masalah. Coba, ada yang memiliki pandangan yang lain. Maka kita ingin uji ini pandangan. Ada yang berpendapat lain? Bisa enggak orang? Atau dia berdiri saja sampai matahari terbit, atau dia terkala keluar tidak usah menunggu, supaya dia tidak terkena hadis ini dua-duanya. Baik, tidak ada yang menjawab. Sayang tidak ada hadiah berarti. Kalau tidak ada hadiah, tidak semangat, tidak jadi tahu. Semangat jadi tetap, masya Allah. Baik, kita coba jawab. Pertama, dalam hal ini ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh sholat sunnah zawatul asbab, itu yang beliau bilang tadi. Kalau seandainya memiliki sebab, atau beliau bahasakan sholat khusus tadi ya, tapi itu bahasa ulamanya yaitu zawatul asbab, yakni memiliki sebab. Lawannya adalah sholat sunnah mutlak, ya, yang tidak ada sebab. Seperti dia pengen sholat sunnah aja. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid itu ada sebab atau tidak? Ada sebab, yaitu untuk menghormati masjid. Itu dinamakan oleh ahli ilmu yaitu tahiyatul masjid. Maka ini namanya zawatul asbab. Maka untuk mengkompromikan dalil, ini pendapat yang pertama, maka boleh sholat zawatul asbab di waktu terlarang. Karena dengan demikian diambil semua dalil yang ada, yaitu diambil dalil tentang anjuran sholat zawatul asbab, termasuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid, dan tidak didustakan juga atau tidak ditinggalkan juga hadis yang melarang sholat di waktu terlarang. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan waktu terlarang atau sholat atau dalil yang berkaitan dengan waktu terlarang itu berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Adapun yang sholat sunnah khusus tidak dilarang. Kenapa? Karena ada namanya amul maksus, umum yang dikhususkan. Jadi dia tetap dilarang tapi untuk sholat yang mutlak saja. Adapun sholat sunnah yang khusus seperti zawatul asbab, seperti tahiyatul masjid, seperti sholat mayit, sholat jenazah, itu boleh di waktu terlarang. Paham apa tidak? Itu pendapat pertama. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa tetap tidak boleh sholat di waktu terlarang. Jadi mereka tidak memakai kombinasi, tidak memakai jamak, tapi memakai tarjih. Tarjih. Apa tarjih? Tarjih itu artinya memilih yang lebih kuat, yang lebih rajih, yang lebih kuat. Sehingga mereka menggunakan kaidah lain yaitu al-hadir muqaddam alal mubih. Itu kaidah. Al-hadir muqaddam alal mubih. Apa artinya al-hadir muqaddam alal mubih? Al-hadir itu yang melarang. Al-mubih yang membolehkan, yang melarang lebih didahulukan. Maksudnya bagaimana? Saya jelaskan. Apa hukumnya puasa Senin Kemis? Sunnah. Apa hukumnya puasa di hari raya? Haram. Boleh orang puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Tidak boleh, terlarang. Tidak boleh orang puasa di hari raya, haram. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya jatuhnya hari raya itu pada hari Senin dan hari Kamis? Boleh enggak orang puasa sunnah? Niatnya bukan puasa hari raya tapi puasa sunnah, boleh enggak? Boleh. Kalau ditanya lagi puasa apa? Puasa Senin Kamis. Tapi ini hari raya, kan niat saya puasa Senin Kamis. Boleh apa tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Ini baru sekarang terjadinya perbedaan pendapat ini. Dulu-dulu tidak pernah. Dulu-dulu itu sepakat bahwa tidak boleh orang puasa di hari raya walaupun bertepatan di hari
Senin dan Kamis. Jadi perbedaan pendapat antum sekarang tidak dianggap, ya kan? Karena baru terjadi ini. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang masalah ini. Artinya apa? Kalau kita analisa bahwasanya kaidah ini berlaku. Yang melarang puasa Senin Kamis, yang melarang puasa hari raya lebih didahulukan daripada yang menyuruh untuk puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena ini bertepatan ini. Hari Senin, hari Kamis bertepatan dengan hari raya, maka tidak boleh orang puasa di situ. Karena pada saat itu lebih didahulukan apa? Hadis yang melarang. Itu dia yang tepat. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke masalah yang tadi, masalah sholat, itu berbeda masalahnya. Berbeda masalahnya. Kan tadi kaedahnya al-hadir muqaddam al-mubih, yang melarang lebih didahulukan daripada yang membolehkan. Ini tidak seperti itu secara mutlak. Artinya kalau kita berbicara masalah sholat di waktu terlarang, itu tidak ada larangan secara mutlak dalam hadis ini. La sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyams. Itu ada pengkhususan. Nabi pernah sholat sunnah sesudah asar. Sehingga itu tak ada menjadi lemah dia apa? Kekhususannya. Begitu juga para sahabat. Itu kadang mereka itu di hari Jumat mereka sholat sunnah sampai khatib naik mimbar, padahal menjelang zuhur itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Waktu terlarang untuk sholat itu ada 5. Yang disebutkan dalam hadis ini tadi ada 2, ada 3 yang lainnya. Nah, ini menunjukkan lemahnya ini pengkhususan waktu pelarang. Jadi umumnya semakin lemah. Nah, makanya pendapat yang mengatakan bahwa bolehnya sholat sunnah di waktu terlarang yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid itu lebih kuat karena keumuman dalil yang melarang tadi melemah, karena banyak yang melemahkannya. Di antaranya perbuatan Nabi sholat di waktu terlarang, di waktu-waktu yang khusus tadi. Dan Nabi membolehkan juga mengqadha sholat subuh di waktu terlarang karena ada sahabat sholat sunnah setelah sholat subuh. Lalu Nabi bertanya, apakah subuh sudah menjadi 4 rakaat? Oh tidak ya Rasulullah, tadi saya lupa sholat qabliyah. Nabi pun diam, ikrar dari Nabi. Nah, melemah lagi itu keumumannya. Maka inilah kombinasi yang pas dari 2 dalil ini, bahwa kita memakai 2 dalil yang ada dengan adanya pelemahan dari dalil umum tadi, maka kita katakan bahwa i'malu dalilain aula min ihmali ahadihima. Biar mengkombinasikan antara dalil-dalil yang ada jauh lebih bagus daripada membuang salah satunya. Nah, bisa dipahami atau tidak ini? Agak sulit ya. Pokoknya pegang saja itu kaidah-kaidah umumnya dulu. Nanti lama-lama dianalisa, nanti paham-paham sendiri gitu insyaallah. Dan kadang memang tidak bisa langsung dipahami. Baik. Terus langkah yang kedua itu al-jam'u mahma amkan, mengkombinasikan, menggabungkan dalil sedapat mungkin. Itu langkah pertama. Wa illam yumkinul jama' amila bin naskhi in tammat syurutuhu. Nah, kalau tidak mungkin dikombinasi, maka langkah kedua yaitu apa? An-nasakh. An-nasakh itu kita sudah bahas tempo hari, yaitu mendahulukan melihat pada tanggal terjadinya itu hadis. Kita sudah contohkan kemarin pada hadis apa? Hukum menyentuh apa? Kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada hadis yang mengatakan innama huwa bid'atun mink. Sesungguhnya kemaluan itu sama saja dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagian hadis mengatakan batal wudunya orang yang menyentuh kemaluannya. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Ada sebagian ulama menggunakan nasikh dan mansukh ini. Dilihat mana yang lebih duluan sahabat yang masuk Islam, ya, sehingga ya dilihat. Kalau dia yang lebih duluan, maka yang belakangan berarti yang menghapus yang duluan. Mengerti apa tidak? Yang belakangan menghapus yang duluan, itu namanya nasikh. Misalnya gurunya mengatakan besok ulangan, sebentar ini dia katakan, nanti besok pagi dia umumkan lagi, oh tidak jadi kita ulangan karena ada acara rapat misalnya. Yang mana didahulukan, yang ini malam atau yang besok pagi? Ya, berarti yang besok pagi menghapuskan yang ini malam. Itu namanya nasikh. Yang ini malam apa namanya? Mansukh. Nah, itu dia. Jadi caranya dengan bagaimana? Dengan mengetahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, yang duluan menghapuskan yang belakangan, apa yang belakang menghapus yang duluan? Yang belakang menghapus yang
duluan karena dia datang yang sebagai penghapus. Kalau ya seperti hadis Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, fal'an fazuruha. Sekarang ziarahilah. Fa innahu tuzakkirukumul maut. Dalam riwayat lain fa innahu tuzakkirukumul akhirah. Yang mana menghapus? Yang melarang apa yang membolehkan? Yang menghapus yang mana? Yang membolehkan. Yang dihapus? Yang dilarang. Ahsantum, berarti sudah mengerti. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, wa illam yumkin nasakh wajibat tarjih. Nah, ini tarjih itu paling berat itu pekerjaannya. Kenapa? Karena bukan satu sisi saja yang dipandang. Kalau hadis itu dilihat dari sisi riwayatnya. Kalau bertentangan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ditarjih misalnya, umpamanya kita berandai-andai, kalau bertentangan, maka yang didahulukan adalah Sahih Al-Bukhari karena Sahih Bukhari muqaddam ala Sahih Muslim. Atau Sahih Muslim atau dengan Sunan Abu Daud bertentang hukumnya dan tidak bisa dijamak, digabung. Maka cara mentarjihnya lebih didahulukan Sahih Muslim. Itu sebagai contoh saja. Mentarjih ini bukan pekerjaan mudah. Menguatkan salah satu itu banyak sisi yang ditinjau, yang dilihat. Ini pekerjaannya para ulama. Baik. Itu tarjih. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kalau tidak bisa tarjih, maka tawakuf. Tawakuf yaitu no comment. Tidak boleh orang berbicara. Sudah bilang saya tidak tahu, wallahu alam, la adri, saya tidak tahu. Karena orang yang mengatakan la adri, artinya orang yang tahu. Orang yang tidak tahu. Betul. Sebetulnya kalau kita renungi, orang yang mengatakan la adri itulah orang yang tahu. Karena banyak orang dia jawab semua pertanyaan padahal sebenarnya dia tidak tahu. Orang kenapa mengatakan dia tidak tahu? Karena dia tahu dirinya tidak tahu. Dia mengerti bahwa dia tidak tahu. Makanya dia jawab saya tidak tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu, dia tidak sadar kalau dia tidak tahu sehingga asal jawab saja. Asal bunyi asbun. Itu orang tahu apa orang tidak tahu itu? Orang yang tidak pernah keluar dari mulutnya la adri, orang tahu apa tidak tahu? Orang tahu atau tidak tahu kalau dia tidak pernah mengatakan saya tidak tahu? Orang yang tidak tahu pada hakikatnya orang jahil murakkab. Tahu artinya jahil murakkab? Jahil pangkat 2, jahil kuadrat, jahilnya lagi, jahilnya jahil. Orang bodohnya bodoh. Dia tidak sadar dirinya bodoh. Jadi ada orang tahu kalau dirinya bodoh. Itu jahil yasir namanya. Inilah orang yang mengatakan la adri. Dia bisa belajar, dia bisa mencari tahu. Tapi ada orang alladzi la yadri annahu la yadri. Dia tidak sadar dirinya tidak tahu. Ini namanya jahil murakkab. Antum bagian yang mana? Jahil yasir atau jahil murakkab antum? Jahil yasir. Jangan sampai jahil murakkab ya ikhwan. Itu bahaya sekali. Terutama penuntut ilmu agama, berat pertanggungjawabannya. Bahkan di dalam Al-Qur'an berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena berbicara agama tanpa ilmu ini sama dengan berbicara atas nama Allah, itu didahulukan dosanya daripada dosa syirik. Bayangkan itu, besar dosanya. Nabi saja nggak berani itu, Jibril saja nggak berani. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud bahwasanya Nabi ditanya oleh sahabat, ya, tempat apa yang paling dicintai Allah dan tempat apa yang paling dibenci oleh Allah. Nabi tidak tahu. Padahal ini cuma perkara tempat, tidak ada hukum halal haram di dalamnya, tidak ada surga neraka di dalamnya, cuma perkara tempat. Nabi tidak tahu dan Nabi mengatakan la adri, saya tidak tahu. Terus datang Jibril dan Nabi bertanya kepada Jibril. Ternyata Jibril juga tidak tahu. Bayangkan ini, Jibril juga tidak mau jawab karena memang tidak tahu. Akhirnya Jibril pun bertanya kepada Allah dan Allah mengatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Pasar. Dan tempat yang dibenci? Tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Masjid. Dan yang dibenci? Pasar. Barulah Jibril mengabarkan kepada Nabi dan Nabi mengabarkan kepada sahabat. Ini diriwayatkan dalam Abu Dawud. Bayangkan ini. Ya, perkara yang sangat istilahnya tidak terlalu membahayakan, bukan perkara akidah, bukan perkara hukum halal haram, tapi mereka berhati-hati. Nah, orang ini perkara akidah dia tidak tahu sembarang ngomong. Orang mati ditembak mati itu dihukumi kafir. Itu di mana itu? Orang ditembak polisi, mencuri, ditembak dor kepalanya, mati langsung. Dia dihukumi kafir oleh dia. Itu dari mana itu? Itu berbicara tanpa ilmu. Itu akidahnya Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak boleh. Nah, tapi begitulah orang kadang. Dia menganggap remeh hal-hal demikian.
Itu tidak boleh orang bicara tanpa ilmu. Nah, makanya dibilang oleh Imam Malik, ilmu itu ada 3. Pertama qaulullah, yang kedua qaulur rasul, dan yang ketiga qaulul la adri. Itu ilmu. Pertama qaulullah, jelas itu ilmu, firman Allah, itulah ilmu. Yang kedua qaulur rasul, jelas itu ilmu. Dan ketiga qaulul la adri, ya, perkataan saya tidak tahu, itu adalah ilmu juga pada hakikatnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang belasan pertanyaan, sebulan perjalanan, namun dia tidak menjawab kecuali hanya beberapa saja. Terus orang ini protes, ya wahai imam, bagaimana nanti kalau kaumku bertanya kepadaku, mereka sudah menunggu ini jawabanmu. Katakan kepada kaummu, Imam Malik bin Anas tidak mengetahuinya. Terus apa alasannya? Terus katakan kepada mereka, kalau malaikat saja tidak malu mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau malaikat saja tidak malu mengatakan hal demikian, bahwa kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada kami, apalagi Malik bin Anas. Jadi kita tidak perlu malu mengatakan kalau kita tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Jangan memaksa-maksakan diri. Kami sering duduk di majelis, hampir sering mendengar di majelisnya guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu di kajian Sahih Muslim tiap maghrib isya. Itu sering kita dengar itu di majelis beliau, kata la adri, padahal beliau itu sudah puluhan tahun mengajar hadis. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita penuntut ilmu yang tidak sekelas ilmunya dengan beliau itu sudah istilahnya gatal sekali pengen menjawab, tapi beliau bilang la adri, betul-betul hati-hati luar biasa. Artinya apa? Itulah ahli ilmu yang benar-benar berhati-hati. Kalau beliau ragu, beliau mungkin tidak hadir jawabannya, beliau tidak menjawabnya. Nah, itu sebagai ya pondasi bagi antum para penuntut ilmu, agar antum berhati-hati terhadap agama Allah, jangan asal bunyi. Baik, berapa menit lagi waktu Isya? Berapa menit? Ada yang kasih tahu? Coba lihat waktu Isya berapa menit lagi? Nah, berapa menit? Masa tidak ada yang dapat? 37, berarti 5 menit lagi ya? 8 menit. Baik, cukup, lanjutkan sedikit lagi. Fa yurajjahu minal kitabi was sunnah an-nas 'ala zahir. Nah, ini dia. Maka ditarjih dari kitab dan sunnah, yang pertama langkahnya adalah mendahulukan, mentarjih an-nas 'ala zahir. Nah, an-nas 'ala zahir. Saya jelaskan, pasti antum bingung ini. Pertama, apa itu dulu nas dan apa itu zahir? Nas itu artinya la yahtamil ghairul mansus alaih, wa zahir ma yahtamil ghairuhu walakin ma'ar rajhan. Itu perbedaannya. Kalau nas itu cuma satu kemungkinan saja, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, itu nas, cuma satu kemungkinan dari dalil tersebut, tidak ada kemungkinan yang lain. Paham apa tidak paham? Kalau misalnya Allah mengatakan, misalnya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus salasa, telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara tiga. Ada tidak kemungkinan lain dari kata-kata kafir sini? Kafir kecil kan misalnya, ada kemungkinannya itu kafir kecilnya atau tidak? Atau yang dimaksud ini kafir besar? Kafir besar. Ada kemungkinan kafir kecil? Ada, karena kalimat kufur dalam bahasa Arab itu ada dua pembagiannya. Ada kufur asghar, ada kufur akbar. Kufur asghar tidak mengeluarkan dari Islam, seperti kufur nikmat misalnya, kan kufur juga. Kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dari Islam. Itulah kufur yang kafir kepada Allah dan Rasulnya misalnya. Nah, ini ada kemungkinan, tapi yang lebih kuatnya adalah kufur akbar. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kufur akbar, itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Maka ini dinamakan apa? Zahir. Zahir itu artinya dia memiliki dua kemungkinan ma'a rajhani ahadihima. Ya, artinya salah satunya ada yang lebih kuat. Seperti misalnya ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Apabila dia bicara dusta, apabila dia berjanji ingkar, apabila dia percaya dia berkhianat. Itu kan tanda-tanda orang munafik. Nah, pertanyaannya, munafik, apakah yang dimaksud di sini munafik besar atau munafik kecil? Tahu bedanya enggak? Munafik kecil artinya tidak keluar dari Islam. Kalau munafik besar artinya keluar dari Islam. Sekarang yang munafik yang mana yang dimaksud oleh hadis ini? Munafik kecil. Karena semua tanda itu bahkan tanpa orang beriman pun ada.
Kecuali kalau dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, maka itu dikatakan munafik besar. Ini namanya apa? Zahir. Ada dua kemungkinan, tapi kuat. Ada salah satu dari dalilnya yang lebih kuat. Ini zahir namanya. Tapi kalau nas itu cuma satu saja, tidak ada kemungkinan yang lain. Apa contohnya kalau nas itu? Misalnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafatu qulubuhum innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab. Asnaf yang 8 disebutkan dalam surah At-Taubah. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Ini tidak ada kemungkinan yang lain di sini. Artinya apa? Orang fakir jelas, orang miskin jelas, orang amilin 'alaiha, orang yang mengurus zakat atau amil jelas siapa mereka. Yang ada kemungkinan yang lain itu seperti fi sabilillah wa ibn sabil, kan ada itu yang fi sabilillah dan ibn sabil juga asnaf yang 8. Fi sabilillah ada yang mengatakan semua yang di jalan Allah. Seperti orang menuntut ilmu, orang yang belajar, itu kan di jalan Allah apa tidak itu mereka? Orang belajar ilmu agama. Jalan Allah apa tidak? Jalan Allah, tapi bukan itu yang dimaksud. Di jalan Allah yang dimaksud di sini adalah orang yang berperang, berjihad. Nah, ini namanya apa? Zahir. Nah, kalau terjadi pertentangan dalil antara dalil yang satu je kemungkinannya dengan ada dua kemungkinan, yaitu yang zahir, mana yang didahulukan? Yang nas didahulukan. Kalau antum dahulukan dalil yang zahir, antum seperti bertayamum padahal ada air. Tidak boleh antum dahulukan zahir ala nas. Nah, jadi kata beliau, anna nasa ya fa idza dalal Quran bis sunnah ala hukmin minal ahkami nassan sarihan wa jaa dalil akhar minal kitabi was sunnah yadullu ala hadha syai' zahiran la nassan fa nuqaddimun nas. Kalau ada dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan ya bahwa sesuatu tersebut itu adalah nas bukan zahir, maka kita lebih dahulukan nas. Seperti misalnya nih zakat al-huli. Zakat, hukum zakat apa? Huli. Mana huli? Zakat perhiasan. Misalnya orang tua antum di rumah, ibu antum punya kalung emas. Kalung emas. Keluar enggak zakatnya tuh? Keluar apa tidak zakatnya? Hah? Baik, sekarang pertanyaannya itu kalau emas umum sepakat ulama tentang keluarnya zakat kalau mencapai ini nisab dan haul. Nisabnya emas itu 84 gram dan haulnya 1 tahun. Itu emas pada umumnya. Nah, sekarang masalahnya ini adalah emas yang digunakan. Kan semua ulama sepakat kalau yang digunakan misalnya seperti mobil yang digunakan, itu keluar enggak zakatnya? Tidak. Mau rumah yang digunakan, antum tinggali itu rumah antum, keluar zakatnya? Tidak. Tapi kalau rumah itu sebagai aset, sebagai untuk misalnya kontrakan, misalnya antum punya 5 rumah, ya kan? Antum punya 5 rumah, mudah-mudahan antum nanti jadi orang kaya toh, punya 5 rumah. Rumah 1 untuk antum, ya toh, untuk tempati. Rumah 2, 3 dan 4 dan 5 itu untuk dikontrakkan. Keluar zakat? Keluar zakat. Karena bukan untuk digunakan, tapi untuk diperdagangkan. Ada pemasukan di situ. Nah, pendapat yang lebih kuat zakatnya keluar. Beda halnya kalau antum punya 4 rumah, tapi antum gunakan untuk tempat tinggal. Misalnya rumah 1 untuk antum, rumah 2 untuk istri kedua, ya. Rumah ketiga untuk istri ketiga, ya kan biasa saja. Kalau orang punya banyak uang, apa-apa tak? Rumah 4 untuk istri keempat misalnya. Keluar enggak zakatnya tuh? Tidak, karena itu ditinggali. Mobilnya juga begitu, ada 4. Mobil 1 untuk istri pertama, mobil 2 untuk istri kedua. Keluar enggak zakatnya itu? Tidak. Nah, sekarang permasalahannya adalah emas. Emas sepakat ada zakatnya, tapi kalau dia digunakan, keluar apa tidak? Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat. Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan keluar, ada yang mengatakan tidak keluar. Inilah yang kita mau terapkan di dalam hal ini. Bagaimana mendahulukan nas zahir, nas ala zahir, mendahulukan dalil yang cuma satu saja kemungkinannya daripada dalil yang memiliki 2 kemungkinan. Dalil yang memiliki 2 kemungkinan yaitu dalil keumuman.
Dalil keumuman. Tidak keluarnya zakat bagi apa? Bagi barang yang digunakan. Itu dalil umum namanya. Itu dalil umum. Tapi ada dalil khusus hadisnya. Ya, dalil umumnya saya bacakan ya. Laisa fil hulli zakah. Itu dalil umum, tidak ada zakat pada perhiasan. Sehingga mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Itu mayoritas ulama. Dalil mereka itu hadis. Yang pertama, laisa fil hulli zakah. Tidak ada pada emas perhiasan itu zakat. Dan dalil dari asar-asar sahabat yang lainnya dan dari kias. Kiasnya yang bagaimana kiasnya? Yaitu mengkiaskan dengan harta yang tadi, seperti rumah. Rumah kan juga harta. Kalau dia dipakai untuk tinggal enggak keluar kan zakatnya. Tapi kalau dia dipakai untuk dikontrakkan misalnya untuk aset, keluar apa tidak tadi? Keluar. Nah, itu sama dengan itu. Ini kan untuk dipakai, bukan untuk dijadikan aset untuk perdagangan, tapi dipakai untuk perhiasan. Nah, ini dia dalil para mayoritas ulama. Tapi dalil yang kedua, karena sudah mau azan, ada dalil khusus yang cuma satu kemungkinannya, yaitu dalil yang mengatakan surat At-Taubah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya, maka kabar gembira mereka dengan siksaan yang pedih. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Nabi, ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamah sahhafat lahu sahaif min nar. Ya, orang yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat dipanaskan baginya lempeng dari hartanya tersebut, dari emasnya tersebut di neraka, lalu distempelkan kepada dia. Jadi emasnya itu dipanaskan lalu distempelkan ke tubuhnya. Kemudian dalil ancaman yang lainnya, ya, ini yang lebih jelas dalilnya. An Abdullah bin Shaddad bin Hadi annahu qala dakhalna ala Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yaday fatakhatin yani min waraqin faqala ma hadha ya Aisyah faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah qala atu'addina zakatahunna qultu la au masyaallah qala huwa hasbuki min nar. Intinya Nabi menanyakan, ini perhiasan yang dipakai Aisyah, apakah kau sudah tunaikan zakatnya? Ini zakat perhiasan ini yang dipakai oleh Aisyah. Dia bilang, "La, tidak." Terus kata Nabi, ini kalau kamu tidak mengeluarkan zakatnya fahasbuki min nar. Artinya cukup bagi kamu kalau tidak menunaikan zakatnya akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Begitu juga hadis yang semisal dari Asma bintu Yazid dan hadis-hadis yang lain. Maksudnya, kalau kita ingin merojihkan antara pendapat yang mayoritas yang mengatakan tidak keluar dengan pendapat yang minoritas yang mengatakan keluar, maka kita bisa menerapkan ini kaidah. Mana yang nas di sini dan mana yang mana yang zahir. Di situ kita menganalisa. Yang nas artinya yang cuma satu aja kemungkinan dalilnya, nggak ada kemungkinan yang lainnya. Kalau dalil-dalil umum itu ada kemungkinan yang lainnya. Kalau nas itu seperti dalil khusus. Dalil khusus itu artinya dia tidak ada kemungkinan yang lainnya. Misalnya dalil khusus tadi berkaitan dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat perhiasannya diancam dengan neraka. Sedangkan dalil umum ya itu mengatakan barang yang dipakai itu tidak keluar zakatnya. Adapun ada dalil khusus tadi ya yang mengatakan tadi dalil khusus tentang khuli. Apa tadi dalilnya? Laisa fil huli zakah. Tidak ada pada perhiasan itu zakat. Itu dalil khusus apa tidak itu? Itu dalil khusus. Cuman masalahnya hadis ini dipermasalahkan. Hadis ini dipermasalahkan oleh ulama. Saya lihat takhrij hadis ini bermasalah. Hadis ini ya disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tahqiqnya dan dinilai oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya hadis batil. Hadisnya tidak sah. Hadisnya tidak sabit dari Nabi SAW. Seandainya hadis ini sabit, kuat sekali ini pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tapi masalahnya hadis ini apa? Tidak sabit. Maka kalau begitu, selebih yang mereka pakai itu dalil-dalil umum, yakni bahasa lainnya dalil-dalil
zahir yang memiliki dua kemungkinan. Ya, satunya lebih kuat dan satunya lebih lemah. Yang pendapat minoritas ulama menggunakan dalil apa? Yang hanya satu kemungkinan dinamakan nas. Nah, nas. Inilah dalil yang lebih kuat karena dia dalil khusus, menyuruh orang yang memiliki perhiasan untuk mengeluarkan zakatnya. Maka kalau begitu pendapat yang rajih yang mana? Mengeluarkan atau tidak? Mengeluarkan. Kalau kita meninjau dari sudut pandang ini, kalau kita menggunakan ini kaidah an-nas muqaddam ala zahir, yaitu yang nas yang satu kemungkinan lebih didahulukan daripada yang zahir yang memiliki dua kemungkinan, maka pendapat yang lebih rajih yaitu ya, zakat perhiasan keluar zakatnya. Dan ini juga pendapat yang lebih berhati-hati sebetulnya, dan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, karena hadis yang kita sebutkan tadi hadisnya sabit dari Rasulullah. Adapun yang mengatakan laisa fil huli zakah, tidak ada pada perhiasan zakat, itu hadisnya batil menurut Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, maka ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan tanda ya. Ini baru yang pertama, an-nas muqaddam ala zahir. Ini baru step yang pertama, yaitu nas didahulukan daripada yang zahir. Insyaallah kita akan murojaah pada pertemuan berikutnya. Baik, sekira azan dulu, barangkali sudah masuk waktu. Kalau ada yang bertanya saya jawab nanti sudah azan. حي على الفلاح
Baik, silakan. Enggak batal. Kalau seandainya yang keluar darah dan nanah ketika berwudu, maka wudunya tidak batal. Itu adalah najis, harus dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kemudian kalau bisa ditutup, kemudian sholat dalam hal keadaan tersebut. Walaupun itu adalah najis. Tapi dia tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah hadas. Beda antara najis dan hadas. Kalau hadas itu membatalkan wudu. Ya, misalnya orang kentut, maka dia ulangi wudunya. Itu hadas namanya, hadas kecil. Orang junub, itu hadas besar. Itu harus dia berwudu kembali. Tapi kalau najis, dia tidak membatalkan wudu. Itu harus paham itu. Jadi kalau ada orang injak tai misalnya, injak kotoran, ya dia bersihkan saja itu kotoran dan tidak perlu berwudu ulang. Nah, adapun berkaitan dengan darah itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah dia itu ya membatalkan sholat juga atau tidak. Karena pernah diriwayatkan dari dua seorang sahabat yang melindungi Nabi atau yang menjaga rumah Nabi ketika malam hari dan dia sholat malam, kemudian terkena panah, ya kan? Lalu dia tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ini menunjukkan bahwa darah itu tidak membatalkan dia punya sholat. Begitu juga kisahnya Umar yang ditusuk dalam keadaan sedang sholat subuh. Ya, intinya di situ ada perbedaan pendapat. Tapi yang ditanyakan tadi adalah apakah itu harus dia berwudu atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Wallahu a'lam. Apakah termasuk riba karena itu? Karena ada hadis bilang yang pernah menukarkan 2 kurma dengan 1 kurma. Lalu Rasulullah mengatakan riba. Ya, korma itu adalah barang ribawi. Barang ribawi itu harus pertama syaratnya itu harus taqabud, harus tunai. Yang kedua harus sama. Ya, harus sama. Itu syarat yang harus harus dipenuhi untuk barang ribawi. Misalnya dia nukar korma, itu yang hadis Bilal itu. Dia memiliki korma jelek. Kemudian dia ingin tukar dengan korma yang bagus. Maka yang benarnya dia jual korma yang jelek pakai uang, kemudian dia beli dengan uang tersebut korma yang bagus. Nah, itu yang disuruh oleh Nabi kepada Bilal. Tapi tidak yang dilarang oleh Nabi itu ketika Bilal itu menjadikan korma jelek itu sebagai alat bayar untuk korma yang bagus. Itu jatuhnya adalah Jatuhnya adalah riba. Kenapa? Karena pasti tidak sama. Otomatis korma yang bagus lebih sedikit dan korma jelek lebih banyak. Sedangkan ini sama-sama korma. Hukum asalnya kalau sama-sama barang ribawi itu harus sama. Saya kasih contoh. Antum punya uang 50.000. Antum ganti dengan ana 50.000 juga kan? Bagaimana caranya? Ana kasih antum uang 10.005, begitu kan? Kalau ana kasih antum lagi 1.000 lagi tambahannya, itu apa namanya? Itu namanya ya riba. Jadi harus senilai dia. Karena uang itu adalah barang ribawi. Jadi untuk membeli uang dengan uang harus taqabud, ya, tunai, tidak boleh hutang dan harus senilai. Jadi antum punya uang 100, ya, antum pengen ganti atau antum kasih uang 100, pengen ganti uang dengan yang lebih kecil, maka syaratnya harus langsung dikasihkan itu. Gantinya itu yang 10 sampai 100 itu harus tunai dan sama nilainya. Itu harus dipahami. Kalau misalnya tapi yang agak rusak baru ditukar sama uang, langsung tukar riba
Enggak, dijual dulu. Itu mirip dengan korma tadi. Tapi masalahnya HP ini barang riba apa tidak? Tidak termasuk barang riba HP kan? Barang riba apa bukan? Kalau korma itu di dalam hadis disebutkan dia termasuk salah satu barang ribawi. Yang bukan barang ribawi tidak ada masalah. Kalau dia kasih HP ini, HP jelek kemudian dia tambah uang sekian tambahannya, sama saja sebetulnya dia menjualnya. Cuman saya ingin ingatkan bahwa yang dilarang yang seperti itu tadi cuma barang-barang ribawi. Apa saja barang ribawi? Ada korma, ada gandum, ada garam kalau tidak salah juga. Saya lupa hadisnya tentang satu hadis yang menyebutkan tentang barang ribawi. Bisa dicari. Tapi intinya yang memenuhi kriteria tadi itu seperti emas, itu barang ribawi, harus dia dibayar dengan tunai dengan dan senilai. Itu dia. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana kalau kita terlambat datang ke majelis taklim? Apakah kita sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau langsung duduk mendengarkan ceramah dari Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz cuma bertanya soal dua orang sahabat dahulu yang melakukan perjalanan lalu tidak menemukan air. Ya. Kemudian dia tayamum, mereka berdua bertayamum, lalu melanjutkan perjalanan. Salah seorang sahabat mendapatkan air lalu sholat dan berwudu ulang. Yang satu sahabat tidak melakukannya. Ya. Gimana tartib dalilnya? Iya ya. Adapun yang pertama sholat tahiyatul masjid dulu atau dengar kajian dulu begitu kan? Langsung duduk. Duduk, ya. Mana lebih wajib mendengarkan majelis taklim atau mendengarkan khutbah Jumat? Ana tanya, mana lebih wajib mendengarkan majelis taklim atau mendengarkan khutbah Jumat? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat saja Nabi suruh sholat tahiyatul masjid dulu. Ketika ada seorang sahabat terlambat datang sholat Jumat, itu jelas hadisnya. Itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya tahiyatul masjid. Ini sahabat langsung duduk. Nabi sedang berkhutbah pada saat itu. As-shalaita? Qala la ya Rasulullah. Qala qum fasalli. Disuruh berdiri oleh Rasul untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan apa? Disyariatkannya itu sholat tahiyatul masjid sebelum mendengar kajian. Khutbah saja Nabi stop khutbahnya dan suruh ini sahabat untuk tahiyatul masjid dulu. Adapun berkaitan dengan tertib dalil yang tadi itu yang antara Umar dan Ammar bin Yasir ketika mereka berdua dalam keadaan musafir, itu mereka tidak mendapatkan air dan mereka dalam keadaan sedang junub. Ya, orang junub mestinya apa? Mandi wajib. Sedangkan pada saat itu tidak ada air. Apa yang mereka lakukan? Adapun Ammar bin Yasir guling-guling seperti guling-gulingnya apa? Hewan gurun. Jadi dia basahi semua tubuhnya dengan pasir, mengkiaskan pasir itu dengan air. Kan ini kalau orang mandi wajib kan harusnya mandi wajib dulu bukan berwudu. Orang junub, ya kan antum masih kecil semua ya. Ya, artinya kalau orang dalam keadaan junub itu harus mandi wajib. Jadi kalau mandi itu mestinya harus kena seluruh tubuh sehingga dia berguling-guling seperti guling-gulingnya hewan gurun. Nah, adapun Umar dia lakukan hal lain. Kemudian datang Ammar bin Yasir kepada Rasulullah bertanya, ya. Dan Rasulullah menjawab, yakfika an taf'al kadza kadza. Nabi pun mengajarkan tayamum, yaitu mengusap mukanya dengan debu dan tangannya. Nah, ternyata tatkala Umar menjadi khalifah, boleh lupa ini peristiwa. Sehingga Ammar bin Yasir mengingatkan Umar bin Khattab tentang peristiwa tersebut dan terjadi. Artinya Umar mengingkari bahwa tidak ada namanya tayamum kalau orang dalam keadaan junub. Tapi Ammar bin Yasir mengingatkan, dulu kita pernah kejadian seperti ini dan kita melapor kepada Nabi dan Nabi menyuruh kita tayamum. Artinya Umar lupa hadisnya. Padahal itu peristiwa berkaitan dengan beliau sendiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Umar mengizinkan Ammar bin Yasir menyampaikan hadis ini. Jadi tidak ada masalah. Itu dijadikan oleh para ulama termasuk dalam bab haddasa fanasi. Orang yang menyampaikan hadis lalu dia lupa kemudian hadisnya. Orang yang lupa itu tidak dijadikan hujah. Maka orang yang ingat hujah terhadap orang yang tidak ingat. Sebagaimana orang yang tahu hujah terhadap orang yang tidak tahu. Itu dia. Jadi kalau antum tidak tahu, jangan ngeyel. Artinya apa? Berarti antum harus mendengar orang yang tahu karena dia memiliki ilmu. Maka al-alim hujjah ala man la ya'lam. Orang yang tahu hujjah terhadap yang tidak tahu. Sudah tidak tahu ngeyel lagi. Itu bahaya itu. Nah, harus dipahami kalau seandainya dalil sudah datang dan antum tidak tahu ini dalilnya, sudah bilang saya tidak tahu.
Tapi kalau seandainya antum tahu itu dalil dan antum tidak terima itu dalil, itu persoalan lain. Misalnya antum tahu dalil itu, tapi antum tidak terima, itu persoalan lain. Berarti antum bukan tidak tahu tapi tidak terima kan? Nah, itu beda lagi. Jadi ulama memasukkan ini, al-alim hujjah alaman la ya'lam. Oh, makanya Umar menyuruh si Ammar bin Yasir menyampaikan hadis ini karena dia menganggap Ammar bin Yasir lebih tahu tentang hadis ini. Paham apa tidak ini? Ya. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya tertarik sekali menyebutkan hadisnya. Ada hadisnya ini, riwayat Muslim, az-zahab biz-zahabi wal fiddah bil fiddati wal bur bil bur wasyair bis syair wat tamar bit tamar wal mil bil mil. Mislan bi mislin yadan bi yadin, faman zada aw istazad faqad arba al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair ya sejenis gandum juga dijual dengan gandum. Kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam. Maka jumlah ya takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar dengan tunai. Ini langsung nas hadisnya. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Itu hadis riwayat Muslim. Jelas toh hadisnya? Baik, silakan. Tafadhal. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti tidak terpenuhi satu syarat tunai. Kalau ditangguhkan itu kredit artinya riba. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh melakukan penjual emas dengan beli emas, menukar emas dengan hal yang seperti itu. Kalau dia ingin menangguhkan, jangan ganti dengan emas, tapi dengan uang. Oh, tidak ada masalah kalau dengan uang. Kan emas dengan emas tadi yang dilarang. Harus tunai. Kalau dengan uang tidak ada masalah. Nah, ya, mencatur hukumnya makruh. Apalagi kalau sampai melalaikan. Ada hadis-hadis yang seputar catur seperti memegang darah babi dan macam-macam itu saya tidak tahu apakah hadisnya sabit atau tidak. Yang jelas sebaiknya mencatur itu dihindari, ya karena melalaikan. Itu aja ilahnya, hikmahnya sebetulnya. Ya, melalaikan orang dari hal kebaikan. Dan tidak ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Membuat otak lebih cerdas. Antum bisa jadi ahli strategi. Kalau main bola beda ya, tidak bisa dikiaskan dengan bola. Kenapa? Bola itu olahraga dan dia menyehatkan. Orang lari-lari, berkeringat, itu menyehatkan selama menutup aurat dan tidak melalaikan. Itu beda. Jangan sama. Ya, bola kan juga membuang-buang waktu Ustaz. Iya, kalau antum membuang waktu enggak boleh. Tapi kalau sampai dia tidak melalaikan dan dia menutup aurat, tidak ada unsur musiknya di dalam, maka dia tidak ada masalah. Itu bagus untuk olahraga. Nah. Ya. Tadi soalnya yang tadi apa soalnya? Yang main bola kan, yang main bola. Nah, di situ kalau anak pernah dengar bahwa aurat antara laki-laki itu sampai di lutut itu ada sebagian ulama mengatakan dia ada perselisihan, ada yang mengatakan sampai paha. Termasuk ke khafif, ada yang mengatakan dia sakit. Bagaimana dari manakah dari mereka yang itu? Manakah dari berwajib? Ya, sebetulnya yang menjadi perselisihan ulama itu apakah lutut itu aurat atau tidak. Nah, itu jadi perselisihan. Ada yang mengatakan yang aurat itu adalah paha, lutut tidak. Nah, ini jadi masalah. Adapun yang mana yang rajih saya belum meneliti ini masalah karena saya pernah menemukan ini masalah ketika Imam Bukhari memandang bahwa lutut itu bukan bagian dari aurat. Jadi yang termasuk aurat itu adalah paha dan lutut tidak dipandang sebagai aurat. Ini perlu diteliti ya. Wallahu a'lam, mana belum bisa berkomentar tentang itu. La adri. Ya. Tahlilan. Ucapan tahlil la ilaha illallah disunahkan. Kematian, tahlilan yang dikenal oleh masyarakat, ucapan kalau tahlilan, ucapan la ilaha illallah itu artinya tahlil kan? Tahmid, alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah itu malah dianjurkan. Antum kan baca tahlil setiap hari. Hukum mengucapkan tahlil ya jelas dianjurkan, disunahkan, memperbanyak. Tapi yang antum maksudkan bukan itu.
Yang antum maksudkan acara tahlilan untuk orang mati kan? Nabi bersabda di hadis Jabir, kunna na'uddu istima'u fi baitil mayyit ba'da dafnihi wa sun'atu ta'am minan niyaha. Dulu di zaman Nabi berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah dia dikuburkan dan membuatkan makanan untuk orang yang datang minan niyaha, termasuk bagian dari niyaha, bagian dari meratap. Di hadis yang lain Nabi bersabda an-naih in lam tatub. An-naih itu artinya orang yang meratap, jika dia tidak bertobat Allah pakaikan baginya pakaian dari ter dan diberi penyakit gatal. Ter itu kayak langkin, apa itu ya, aspal basah. Itu pakaiannya dan diberi penyakit gatal. Luar biasa betul itu siksanya nanti di akhirat bagi orang yang meratap. Terus Nabi bersabda juga di hadis yang lain, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Man darabal khudud artinya menampar-nampar pipi, itu kebiasaan orang Arab dulu kalau dia tertimpa musibah, kematian. Wa syaqqal juyub, yang merobek-robek baju. Wa da'a bid'awal jahiliyah, meratap-ratap. Nah, meratap-ratap. Apa contoh meratap? Bukan cuma berteriak-teriak saja meratap itu. Meratap-meratap itu banyak macamnya. Ada meratap dengan menyebut-nyebut kebaikan, meninggal orang yang biasa, yang ini, yang itu, yang sebut semua kebaikannya seolah-olah tidak ridho dia meninggal. Nah, itu meratap. Dan termasuk meratap juga apa tadi? Yang hadis yang barusan yang pertama kita bilang, berkumpul-kumpul di rumah mayit. Jadi boleh apa tidak kalau begitu? Tidak boleh. Dan ini ikhwan, Anda ingatkan, Islam ini agama yang mudah. Kita lah yang bikinnya sulit. Nabi mensunnahkan bagi orang kematian itu membuatkan makanan untuk orang yang meninggal, yakni keluarga orang yang meninggal. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buat untuk keluarga Ja'far, yakni Ja'far bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang meninggal di perang Mu'tah. Disuruh oleh Nabi para sahabat yang lainnya membuatkan mereka makanan. Itulah yang disyariatkan, karena memang orang yang meninggal itu ya, keluarga mayit itu jadi sibuk mengurus penyelenggaraan jenazahnya, mengurus pemakamannya, jadi saya nggak sempat membuat makanan dan sebagainya. Justru yang dianjurkan membuatkan makanan itu siapa? Tetangganya, orang-orang sekitarnya, saudaranya. Kalau dibalik, nah ini yang bikin kita repot. Sudah orang meninggal, pikir lagi, berapa lagi uang mau disiapkan ini untuk manggil orang mengaji di rumah. Ya kan, panggil anak-anak ini mengkhatamkan Al-Quran, dikirim pahalanya untuk mayit. Belum lagi panggil ustadznya yang ceramah. Berapa memang amplopnya mau disiapkan. Belum lagi mengumpulkan orang-orang yang mau hadir, dikasih siapan nasi dos, nasi kotak. Coba antum pikir, itu baru hari keberapa itu? Hari ketiga. Belum lagi dipikirin sebentar hari ke-7. Belum lagi sebentar dipikir hari ke-14 dulu. Nah, itu yang pengalaman. Ya, coba antum pikir betapa sulitnya ini syariat Islam kalau kita mengikuti di tradisi. Dan anehnya tradisi ini sudah seperti agama nih. Bahkan orang lebih membelanya daripada membela agama. Antum kalau bilang tidak boleh tahlilan, antum akan dimusuhi orang satu kampung. Antum akan dibilang, masa kita tidak boleh tahlilan, berarti matinya ini mati anjing, mati kucing, ya kan? Seperti mati hewan, ya kan? Tidak ada diapa-apai, langsung dikubur saja selesai. Itu kan mereka bilang begitu. Kita bilang tidak. Nabi meninggal tidak dikasih begitu. Masa Nabi dibilang mati anjing, mati kucing? Sahabat meninggal tidak ada yang dikasih begitu. Ulama yang 4 meninggal tidak ada yang dikasih begitu. Malah Imam Syafi'i keras sekali masalah itu. Imam Syafi'i keras sekali masalah itu. Mereka mengaku mazhab Syafi'i, yang melakukan ini banyak mengaku mazhab Syafi'i, tapi tidak menerima apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tapi intinya ini tradisi yang sudah dianggap apa sebagai ajaran agama. Seolah-olah ada yang kurang. Seolah-olah mereka berdosa kalau tidak melakukan ini. Nah, inilah yang perlu kita dakwahkan secara lemah lembut. Jadi kalau ditanya hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Saya kira cukup dulu ya, sudah 8 lewat nih. Toh, nanti lagi insyaallah. Mungkin pekan depan ana lagi karena pekan keempat Ustadz Muaz nanti insyaallah. Nanti siapkan memang pertanyaan banyak-banyak. Nanti kapan perlu kita hadir ini jawab pertanyaan aja. Enggak usah pengajiannya sedikit aja nanti. Baiklah, naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.